Saya hamba Allah, usia 29 tahun. Saya sudah menikah tapi sudah bercerai dan baru selesai menjalani masa iddah. Di usia pernikahan kami yang 4 tahun, qadarullah kami belum dikaruniai keturunan. 1 tahun terakhir adalah ujian terberat dalam rumah tangga saya. Saya diuji dengan suami, main judi online, slot, dan pinjol hingga puluhan juta tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah memberi kesempatan ke beliau berkali-kali, namun beliau kembali mengulangi hal yang sama berkali-kali. Rumah tangga saya juga diuji dengan berita bahwa adik ipar saya hamil di luar nikah. Pihak laki-laki sudah mau bertanggung jawab, tetapi ibu mertua tidak setuju untuk menutupi aib adik ipar saya. Saya diminta untuk pura-pura hamil nantinya, Ustadz. Setelah anak itu lahir, saya diminta untuk mengakui bahwa itu anak saya dengan suami saya. Bahkan buku hamil yang untuk check up di dokter itu sudah diubah namanya menjadi nama saya. Identitas saya dan data saya. Ada momen di mana saya mendengar langsung ketika ibu mertua saya menyuruh suami saya untuk membeli perut palsu agar perut saya terlihat membesar seperti orang hamil pada umumnya. Entah karena keegoisan saya atau bentuk rasa kecewa saya, pada saat itu saya merasa tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun, Ustadz. Saya merasa tertekan saat itu. Saya ingat pesan orang tua yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang jujur. Saya sudah berusaha mencoba bicara baik-baik dengan mantan suami saya saat itu bahwa saya tidak masalah. Saya tidak masalah jika diminta untuk merawat bayi tersebut, tetapi jangan paksa saya untuk berbohong. Tetapi ketika saya berusaha mengungkapkan apa yang saya rasakan, justru dianggap bentuk ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Karena dianggap tidak mau membantu keluarganya, untuk beliau menyampaikan bahwa seandainya saya tidak mau, lebih baik kita masing-masing saja. Hampir setiap hari saya menangis, Ustadz. Saya merasa tertekan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Yang bisa saya lakuin saat itu hanya pasrah. Saya menjalani istikharah, minta petunjuk sama Allah. Sambil berdoa saya menangis, ya Allah, tolong saya. Saat itu saya seperti ada dorongan untuk membuka HP suami saya, Ustadz. Yang selama ini saya tidak tahu bahwa ternyata beliau punya aplikasi yang disembunyikan dan semua ada passwordnya. Alhamdulillah Allah bantu saya, kasih petunjuk ke saya. Saya menemukan chat suami saya di aplikasi 3 sekaligus, WhatsApp, Instagram, MiChat, dengan perempuan yang berbeda-beda. Isi dari chat tersebut sangat tidak pantas, Ustadz, di mana salah satu dengan perempuan yang sudah bersuami, bahkan mereka sering video call ketika saya sedang tidak di rumah. Dan di aplikasi yang lain menanyakan tentang, mohon maaf, open BO dan harga per BO-an itu. Hari ini terulang untuk yang kesekian kalinya, bahkan di sebelum 1 tahun pertama pernikahan hal ini sudah pernah terjadi. Saat itu saya kecewa, Ustadz, hancur hati saya merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Saat itu saya izin pulang ke rumah orang tua saya menyimpan semua sendiri, Ustadz, tidak pernah cerita ke siapapun termasuk orang tua saya. Saat itu saya membuka bahwa saya sudah tahu semuanya ke mantan suami setelah saya sampai di rumah orang tua dan beliau mengakui semuanya. Bukannya menyelesaikan masalah dan berusaha menjemput saya, beliau justru menyalahkan saya untuk semuanya. Untuk sekedar telepon buat menyelesaikan masalah itu sama sekali tidak dia lakukan. Beliau menjatuhkan talak by WA dan bilang bahwa beliau sudah tidak ada rasa.
Saya baru jujur dan cerita semua ke orang tua saya setelah beliau menjatuhkan talak. Dari pihak saya dan orang tua saya sudah berusaha mengundang beliau dengan orang tua untuk datang ke rumah agar kami sama-sama didampingi wali dan masing-masing orang tua tahu masalahnya itu apa. Tapi beliau hanya datang sendiri Ustadz dan meminta agar proses perceraian diurus secepatnya. Sedih, sakit, hancur, mental down, itu yang saya rasakan Ustadz. Bahkan saya sampai harus berkonsultasi ke psikiater. Yang mau saya tanyakan Ustadz, yang pertama, berdosakah saya Ustadz ketika saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya? Apakah bercerai jadi keputusan yang tepat atau justru salah Ustadz? Yang kedua, bagaimana cara saya bisa sembuh dan bangkit dari rasa trauma ini Ustadz? Terkadang dalam hati saya bertanya, ya Allah kenapa selalu saya? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kalimat yang membasahi lisan Mbak adalah kalimat hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan itu ajaib kalimatnya. Dan kalimat itu ngaruh banget pasti. Cuman kadang kita ngerti, kadang kita nggak ngerti. Kadang kita sadari, kadang kita nggak sadari apa ngaruhnya. Tapi bahwa itu ngaruh banget. Ucapkan hasbiyallah sebanyak-banyaknya. Kalau kita lagi ngerasa nggak punya siapa-siapa, gak dibela oleh siapa-siapa, kayak kasus tadi ketika adik iparnya hamil di luar nikah, harusnya yang membela dia kan suami. Tapi malah suaminya ngedukung mertuanya untuk nyuruh dia berpura-pura hamil, sampai beli alat yang seolah-olah perutnya buncit karena hamil, kemudian ganti akte segala macam. Dia ngerasa gak dibela siapa-siapa. Tapi coba katakan kalimat Sayyidah Aisyah, hasbiyallah, kalau suami gak bela aku, Allah bela aku. Kalau manusia gak bela aku, Allah yang akan bela aku. Cukup bagiku Allah sebaik-baik pembela atau pelindung. Yang kedua, Mbak, pilihan Mbak itu gak salah. Kalau ceritanya seperti itu ya, pilihan beliau untuk pulang ke rumah orang tua itu gak salah. Karena suaminya gak menjalankan lagi tugas suami. Apa tugas suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki itu kawam terhadap perempuan. Apa arti kawam? Salah satu makna kawam itu pelindung, penjaga. Kawam itu bukan cuma pemimpin dalam arti jabatan, minta dilayani aja. Itu mungkin ya, tetapi bukan itu satu-satunya makna kawam. Dia baru mendapatkan hak kalau dia menjalankan kewajiban. Harusnya dia melindungi istrinya sebagai kawam. Tapi nyatanya dia tidak melindungi istrinya kalau ceritanya demikian. Dia malah ingin menjebak istrinya atau mencelakai istrinya dengan sebuah kebohongan. Lagi pula kalau dia nurutin keinginan mertua dan suaminya, dia salah. Kan perbuatan itu harusnya ada konsekuensinya ya. Kalau dia udah terlanjur melakukan dosa, konsekuensinya adalah bertanggung jawab. Laki-lakinya bertanggung jawab, perempuannya bertanggung jawab. Kenapa takut untuk menanggung konsekuensi dari sebuah kesalahan kita? Sampai menutupi aib lalu kita berikan beban itu ke orang lain yang gak punya dosa apa-apa. Kan ini gak keren nih. Dan harusnya suaminya bisa menjelaskan itu kalau dia membela istrinya kan. Oke, mungkin mereka khilaf lah. Sebutlah gitu. Mungkin mereka khilaf. Berzina, akhirnya hamil di luar nikah. Ya udah taubat. Tapi taubat bukan berarti dia meninggalkan tanggung jawabnya. Salah satu bentuk taubatnya ya bertanggung jawab. Terutama perempuan ini bertanggung jawab untuk merawat anak itu. Masa dia berbuat dosa, konsekuensi dosanya dikasih ke orang lain. Jadi kalau mbak ini gak menerima usulan dari suaminya atau desakan suaminya, udah benar. Dia gak durhaka kok. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat, gak boleh. Dia gak durhaka. Gak durhaka sama suami, gak durhaka sama mertua, kalau ceritanya demikian. Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya, gak salah juga. Karena Sayyidah Aisyah pun pulang ke rumah Abu Bakar ketika terjadi fitnah dan dia merasa Nabi gak bisa membela dia. Dia kasih tahu ke Nabi,
aku pengen pulang ke rumah ayah ya, aku pengen nginep di rumah ayah. Nabi mengerti. Nabi aja yang sangat mulia gak pernah mengklaim kamu durhaka sama aku, kamu istri yang enggak. Nabi paham, Nabi itu pengertian. Apalagi kondisinya kayak gini. Jadi wajar sekali dia pulang ke rumah orang tuanya. Harusnya suaminya menjemputnya baik-baik, menjemputnya dengan membujuk, menjemputnya dengan memperbaiki keadaan, minta maaf, islah kan gitu kan. Bukan malah ngeluarin statement-statement atau kalimat-kalimat kutukan, kamu durhaka apa segala macam, bukan kayak gitu. Berarti emang dia nggak siap sebetulnya menjadi seorang suami. Dan Allah tidak memberikan mereka keturunan, ya mungkin karena emang mereka, Allah tahu akan lebih berat rasanya ujian kalau punya anak tapi suaminya masih kayak gini. Semoga saya selalu berharap ya, semoga pemuda-pemuda Islam masa depan sebelum kalian menikah kalian udah siap menjadi ayah. Bukan hanya siap menjadi suami, bukan hanya siap menjadi istri, tapi siap menjadi ayah, menjadi ibu. Itu kalau kata-kata Bunda Eli Risman. Hari ini banyak banget orang yang siap jadi suami, tapi gak siap jadi ayah. Hari ini banyak banget orang yang siap jadi istri, tapi gak siap jadi ibu. Kalau dia udah siap jadi ayah dan ibu, insya Allah dia siap jadi suami dan istri. Semoga kita diberikan kesiapan. Karena hari ini banyak banget orang yang nikah gak tahu tanggung jawabnya apa, gak tahu kewajibannya apa. Suami selalu pakai kalimat, saya adalah pemimpin, kamu gak boleh durhaka sama suami. Selain istri bisa durhaka kepada suami, suami juga bisa durhaka sama istri. Selain anak bisa durhaka sama orang tua, dalam Islam, orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Dan itu Islam, bukan baru sekarang aja. Dalam Islam memang kayak gitu konsepnya. Di zaman Umar, ada itu ayah yang durhaka sama anaknya sehingga dicambuk sama Umar. Ayahnya yang dicambuk, bukan anaknya. Cuman karena yang selama ini kita dengar hanya anak yang durhaka sama orang tuanya jadi agak arogan, merasa gak punya dosa kalau dia agak suka-suka gitu. Padahal kalau orang tuanya menyakiti anak, bahkan hanya sekedar dengan lisan, dia durhaka sama anaknya. Gak berkah lagi hidupnya, rezekinya, karirnya. Kenapa ada laki-laki gak berkah hidupnya? Jangan-jangan dia salah sama istrinya. Jangan-jangan dia salah sama anaknya. Kenapa ada perempuan gak berkah hidupnya, gak bahagia? Jangan-jangan dia salah sama suaminya. Jangan-jangan dia salah sama anaknya. Bisa kayak gitu juga. Jadi mbak gak salah pulang ke rumah orang tua dengan kondisi kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau mbak udah ternyata memang udah diputuskan bercerai dan sudah selesai masa iddahnya, coba amalkan firman Allah di surat perceraian, surat At-Talaq. Surat perceraian. Karena Allah tahu kadang perceraian itu jadi satu-satunya solusi yang paling memungkinkan. Walaupun perceraian itu gak baik, tapi bertahan dalam situasi kayak gini lebih gak baik lagi. Maka muncullah surat At-Talaq di dalam Al-Quran. Coba nanti mbak baca ayat kedua dan ketiga surat At-Talaq. Terutama dari akhir ayat kedua yang sangat terkenal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Yang tadi saya sampaikan di awal, hasbi Allah itu kalimat tawakal. Siapa yang hasbi Allah, siapa yang merasa cukup Allah baginya, maka Allah juga akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Hasbuh itu sama dengan hasbi Allah. Coba amalkan akhir ayat kedua sampai ayat ketiga ini, takwa. Mbak sekarang sendiri. Jaga diri, jaga kehormatan, tingkatkan ibadahnya, tingkatkan value dirinya, fokuslah dengan dirinya mbak sekarang. Udahlah, keluh kesah yang terjadi di masa lalu, ambil hikmahnya, sekarang fokus untuk upgrade value-nya mbak. Fokus untuk menyembuhkan luka-luka sendiri, fokus untuk menjaga diri, menjaga kehormatan. Nanti Allah akan kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Bisa rezekinya pasangan yang halal yang baik, bisa rezekinya dalam bentuk materi, tiba-tiba punya kesibukan sendiri sehingga bisa ngedistract dari masa lalu.
Jadi menjalani karir atau apa. Dan Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Allah cukup bagi dia. Jadi kalau misalnya Mbak sekarang gak punya siapa-siapa, Allah cukup. Belajar tawakal. Amalkan ayat kedua dan ketiga surat At-Talaq.